Kembali lagi dengan Pusatin, kita akan membahas prinsip akuntansi, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Pengertian going concern sendiri adalah asumsi dalam akuntansi bahwa suatu entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak memiliki niat atau keharusan untuk menghentikan operasinya di masa depan yang dapat diprediksi. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan karena laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus melanjutkan usahanya tanpa adanya risiko likuidasi atau penghentian operasional dalam waktu dekat. Jadi mudahnya teman-teman, di sini untuk prinsip going concern sendiri adalah entitas akan terus beroperasi ya teman-teman. Entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak memiliki niat atau keharusan untuk menghentikan operasinya di masa depan yang dapat diprediksi. Oke, udah ya teman-teman. Nah, jika suatu entitas tidak memenuhi prinsip going concern, maka laporan keuangan harus disusun. Nah, ini kalau tidak memenuhi prinsipnya si going concern, keuangan harus disusun berdasarkan asumsi likuidasi. Nah, yang berarti aset. Nah, ini ya poin besarnya, yaitu yang berarti aset dan kewajiban harus dinilai kembali dengan mempertimbangkan kemungkinan penghentian operasional. Oke, itu pengertiannya teman-teman. Indikator going concern sendiri terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai going concern atau tidak. Nah, indikator yang pertama yaitu kerugian operasional. Nah, ini ya, indikator yang pertama ada kerugian operasional yang berulang dari tahun ke tahun. Yang kedua, arus kas negatif. Nah, arus kasnya negatif dari aktivitas operasi. Yang ketiga, ketidakmampuan membayar hutang yang jatuh tempo. Jadi, poin ketiga, ketidakmampuan membayar hutang ya, teman-teman. Yang keempat, saldo defisit yang sangat signifikan. Nah, itu indikator keuangannya. Sedangkan indikator operasional, yang pertama ada hilangnya pemasok atau pelanggan utama gitu ya. Hilangnya dua komponen penting ini, pemasok dan pelanggannya nggak ada, maka ya bisa bisa kita lihat dia termasuk indikator operasional dari going concern atau tidak. Yang kedua, ketidakmampuan mendapat bahan. Nah, ini ya, tidak mampu mendapat bahan baku atau tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Nah, jadi hati-hati. Teknologi ketinggalan zaman itu bisa menyebabkan going concern juga ya teman-teman, tanpa strategi inovasi apalagi. Jadi harus ada pembaruan teknologi, harus mengikuti zaman gitu ya. Nah, indikator lainnya seperti tuntutan hukum yang berpotensi menyebabkan kerugian besar, regulasi pemerintah yang dapat menghambat operasional perusahaan. Nah, dan terakhir kesulitan memperoleh pembiayaan atau pinjaman baru. Nah, jadi di sini mengenai investasi ya teman-teman. Nah, itu indikator dari going concern teman-teman. Ada indikator keuangannya, indikator operasional, dan indikator yang lain yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai going concern atau tidak. Contoh going concern sendiri, misalkan PT XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi selama 20 tahun. Nah, ini jangka waktunya ya, 20 tahun. Pada tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian. Ternyata tahun terakhir di 20 tahun itu mengalami kerugian nih akibat kenaikan harga bahan baku dan penurunan permintaan pasar. Meskipun demikian, PT XYZ masih memiliki strategi bisnis yang jelas, arus kas yang cukup dan mampu membayar kewajiban
tepat waktu. Dengan demikian, PT XYZ tetap dianggap sebagai perusahaan yang berstatus going concern. Jadi kan dia masih mampu ya teman-teman, mampu membayar kewajiban tepat waktu, arus kasnya cukup, bisnisnya memiliki strategi bisnis yang jelas. Nah, kalau kebalikannya, strateginya nggak jelas. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kebalikannya, ternyata perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas, arus kasnya tidak cukup, dan tidak mampu membayar kewajiban tepat waktu. Nah, seperti itu, maka perusahaan tidak dianggap sebagai perusahaan yang berstatus going concern. Nah, ini ya. Sebaliknya, jika PT XYZ mengalami kesulitan keuangan parah. Nah, ini ya. Saya ulangi kembali. Ternyata PT XYZ mengalami kesulitan keuangan yang parah. Nah, dan tidak mampu. Nah, ya, tidak mampu membayar hutangnya. Tidak memiliki strategi yang untuk bertahan nih, yang cukup, yang inovatif. Nah, yang jelas. Terus auditor mungkin akan memberikan opini audit dengan memodifikasi yang menyatakan adanya keraguan signifikan. Nah, ini ya. Jadi penilaian dari auditor adanya keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Jadi itu ya teman-teman, hati-hati ketika membuat perusahaan, pastikan strateginya jelas, arus kasnya cukup. Jika ada hutang ya harus diselesaikan atau dibayar kewajibannya tepat waktu. Nah, mari kita review materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, manakah salah satu indikator prinsip going concern? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kenapa bravo? Nah, di sini kan kerugian, kan yang ditanyakan manakah salah satu indikator prinsip. Nah, indikator ya. Kerugian operasional yang berulang dari tahun ke tahun. Ya kan? Ini dari indikator operasional ya kan? Operasional. Kalau alfa memudahkan audit karena nilainya berdasarkan transaksi nyata, ini tidak ada di prinsip going concern ya teman-teman. Charlie menyediakan dasar akuntansi yang stabil dan konsisten, ini juga tidak ada di indikator prinsip going concern. Selanjutnya yang delta tidak mencerminkan nilai wajar saat ini, terutama untuk aset yang mengalami kenaikan nilai. Nah, ini juga tidak ada di prinsip going concern. Oke. Review yang kedua, apa itu prinsip going concern? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie ya teman-teman. Going concern itu adalah asumsi dalam akuntansi bahwa suatu entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak memiliki niat atau keharusan untuk menghentikan operasinya di masa depan yang dapat diprediksi. Itu ya teman-teman. Intinya tadi suatu entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang, bla 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 sampai akhir. Okay, thanks for watching.